selang 2 hari anak gue tuh yang suka tiba-tiba tuh kerasukan. Terus Ternyata ya di kamar itu tuh dulunya itu anak dia yang dulu gantung diri. hah? Iya. Anak ibu kosnya? Jadi dia gantung diri di kamar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Pena Arwah. Balik lagi di channel Pena Sang Arwah. Kali ini kita kedatangan seorang ibu wanita karir, cucu. Pejuang rupiah anjir. Gimana nih, Mbak Neng, cucu aja kali ya. Nah, sepanjang cucu lo nyari cuan tuh, pernah nggak sih lo ngalamin cerita yang apa ya, mungkin bisa buat di-share, dilihat teman-teman tuh, bikin merinding, takut juga sih denger cerita lo? Pernah sih. Gue kan dulu kan ini ya suka masak malam kan ya. Masak malam. Yang gue pulang kerja tuh emang gue suka masak buat jualan pagi-pagi gitu. Jadi di jam 2 malam itu ketika gue lagi masak itu ada turun bola api. Itu benar-benar di rumah? Iya, di rumah. Depan jendela dapur gitu kan. Jendela rumah gue kan emang belum ada hordengnya tuh. Nah, itu tuh nyata banget gue ngeliat. Jadi banyak banget ya kejadian-kejadian horor. Aduh, gimana gue jadi buka aib ya? Di rumah itu ya? Iya, di rumah. Semenjak semenjak mantan suami gue tergoda lah. Nggak di rumah itu lagi. Banyak banget kejadian aneh. Itu bola api, itu kan biasanya kiriman ya? Iya, kiriman. Itu anak-anak lu yang di rumah nggak terpengaruh sama itu? Waktu itu sih kalau terpengaruh sih belum terlalu ya. Cuman 6 bulan belakangan ini anak gue yang kedua ya itu ngalamin perbedaan lah ya. Perbedaan Jadi, dalam artian gimana? Ketika gue lagi kerja di Luar, kerjaan gitu ya, gue ngerasain sakit gitu. Ternyata kontak ke anak gue yang tiba-tiba perutnya itu sakit kayak ditusuk-tusuk gitu. Nah, gue langsung nyamperin dong, gue langsung panggil orang pintar lah ya. Ya udah langsung hilang. Katanya ini kayak semacam kiriman. Ya itu sih percaya nggak percaya ya. Cuman memang nyatanya emang. Tapi memang nyata terjadi. Benar terjadi gitu. Bukan rekayasa. Terus selang 2 hari anak gue tuh yang suka tiba-tiba tuh kerasukan. Kerasukannya gimana? Kerasukannya itu ya cuman anakku menyadari gitu kalau badan dia itu ada sesuatu yang masuk. Ada sesuatu yang masuk ke diri dia gitu. Jadi awal-awalnya itu dia tuh mulai kepala pusing. Nah, habis pusing yang kepalanya mulai geleng-geleng kayak gini. Untuk ngucapin astagfirullah aja dia nggak bisa. Berat, nggak bisa. Nah, sampai saat ini masih kayak gitu. Gue udah bawa ke kiai, ke ustadz ya, ke orang pintar, ke segala macam lah ya. Gue udah coba obatin, masih belum sembuh juga. Gue juga bingung lah kenapa dia kayak gitu. Nah, pas 2 hari sebelum gue kesini nih, dia kemasukan lagi. Dia bilang bawa anak ini pulang katanya. Aku tanya dong, pulang kemana? Aku bilang gitu. Orang rumahnya di sini kok. Pulang ke Sukabumi katanya gitu. Itu udah jelas nyata gitu. Ke Sukabumi. Loh, emang kamu siapa? Saya bilang gitu kan. Cuma kan tanpa ini ya udah dia ngilang sendiri gitu. Ntar dia pergi sendiri. Kayak gitulah. Sampai istilahnya. Tapi ya, lu sebagai ibu udah sempat komunikasi sama sosok yang merasuki si anak lu? Iya tuh, paling komunikasi gitu. Lebih ke yang katanya sih kasihan lah intinya anak ini gitu kan. Cuman kalau di waktu itu sempat transit ya, karena kan anak gue kan emang orangnya pendiam banget ya. Jadi ketika dia kerasukan diajak ngomong itu kan susah.
Nah sempat gue bawa ke Pak Ustadz, ditransit lah gitu. Jadi si yang ngerasukinnya dia itu dipindahin ke orang gitu, lain. ke orang Terus lain. Ya bicaranya sih seperti itu intinya, anak ini ya kasihan lah gitu kan. Ya ada yang sayang sampai yang sempat mau bunuh diri juga katanya, karena keterpurukan anak ini gitu kan. Dengan kondisi. Ya aku sih percaya nggak percaya ya, soalnya kan dia sendiri yang ngomong gitu. Jadi pokoknya iblisnya ini tuh pengen anakku itu ikut ke alam dia lah, garis besarnya gitu. Jadi ada dua tipe, ada yang emang istilahnya itu dia sayang dalam artian dia pengen bawa dia ke alam dia. Yang satunya seperti yang ngasih tahu gitu, kalau ini tuh gue tuh kiriman gitu, kiriman seseorang buat nginin anak lo. Ada juga beberapa orang pinter bilang katanya sebenarnya sih ini pengen gangguin mamahnya, cuman nggak kena, tapi kenanya ke anaknya. Ada juga yang bilang kayak gitu. Ya intinya sih masih orang-orang terdekat lah gitu. Yang mungkin sirik atau nggak suka gitu. Jadi dia ngirimin sesuatu kenanya ke anak, pengennya ke orang tua. Tapi sekarang anak lo masih suka ngalamin kayak gitu? Masih. Dan nggak ada dan anak lo merasa terganggu nggak kayak gitu? Sangat terganggu karena dia itu muncul tiba-tiba. Kadang kalau lagi main nih di rumah temennya, tiba-tiba dia kayak gitu sampai teman-temannya kan panik, yang sampai tetangga dari sana sini kan pada ngumpul, pada bingung kenapa nih anak kayak gini gitu kan. Ya aku sendiri kan nggak bisa jelasin kenapa gitu. Tapi anak lo emang bisa komunikasi? Kalau anak gue tuh komunikasi sih sama makhluk ya? Kalau untuk komunikasi sama makhluk dia nggak bisa, cuman dia bisa merasakan, oh makhluk ini nih ada di sini, nih ada di sini, dia bisa. Oke. Dia bisa tahu tentang makhluk itu, cuman wujudnya dia nggak tahu. Belum pernah cerita sama lu dia pernah menemui sosok gitu misalnya? Enggak. Kalau kayak gitu enggak. Kalau ngerasain dia. Oh, ya. Ada lagi nggak cerita-cerita yang lain, Cuk? Selain anak di kerjaan gitu misalnya? Ada cerita? Kalau di kerjaan mah ya sering ya, pada suka. Serius? Tiba-tiba kesurupan gitu. Pernah kesurupan masal pernah gue di kerjaan gitu. Kesurupan masal. Itu gimana ceritanya kesurupan masal? Jadi awal ceritanya itu kan perusahaan itu kan memang menyediakan mes ya. Ya. Nah, jadi mes itu satu rumah lah. Dia di situ itu ada 4 kamar. Nah, ada satu kamar itu emang nggak boleh dibuka sama yang punya rumah. Oke. Lu kan tahu sendiri kan anak-anak orangnya kayak gimana, iseng. Ya. Bukalah itu pintu itu, memang nggak ada apa-apa, itu kamar nggak ada apa-apa gitu. Cuman istilahnya kosong gitu, cuman debu-debu doang gitu kan. Cuman setelah mereka nekat buka, banyak kejadian aneh, ya kesurupan lah ini. Jadi yang kesurupan itu kan cewek-cewek doang kan. Jadi masuk sini, pindah ke sini, tapi jadi masalah kesurupan sampai Ustadz Kiai aja sampai nggak bisa nanganin gitu, sampai ada yang paling parah satu orang gitu, sampai dibawa ke Pandeglang malam-malam gitu. Itu kenapa katanya? Lu sempet tanya-tanya orang sekitar nggak juga? Nah akhirnya kan karena gue yang bertanggung jawab di situ, ya gue tanya dong sama ibu yang punya kontrakan itu kan, emang kamar itu ada apa gitu. Ternyata ya di kamar itu tuh dulunya itu anak dia yang dulu gantung diri. Hah? Iya. Anak ibu kosnya? Jadi dia gantung diri di kamar itu. Makanya padahal si ibunya sampai ngomong katanya, padahal kita udah ingetin untuk nggak buka kamar itu. Cuman ya namanya anak-anak penasaran ya kan, kenapa juga gitu kan, nggak boleh. Karena biasanya orang-orang kalau dilarang biasanya malah pengen penasaran apaan gitu. Dia. Ya dari situlah kejadiannya. Bunuh dirinya kenapa lu tahu? Kalau untuk situnya sih enggak sih. Mas sampai sedalam itu. Karena si ibunya juga nggak mau cerita sih. Nggak mau cerita. Cuman ya sempat, ya namanya ada 10 karyawan, 10-10-nya kerasukan kan gila kan. Secara bebarengan gitu kan. Ibu juga hampir panik juga. Berarti kesurupannya anak-anak apa enggak juga? Enggak. Sosok anak-anak macam-macam. Iya perempuan. Reaksinya? Perempuan rata-rata. Perempuan. Jadi intinya dia nggak suka lah mereka itu kotor-kotoran, terus nyoret-nyoret. Iya. Dia nggak suka.
Iya, ibaratnya mengganggu tempatnya mereka kali ya. Iya. Oke, teman-teman PA Sarawak, banyak banget kejadian-kejadian yang kesurupan, kemasukan jin, kemasukan sosok. Itu tadi balik lagi ke kitanya. Kita mau berpersepsi atau bereaksi kayak gimana. Kalau bereaksi baik sih, kayaknya dia juga bisa baik juga komunikasi sama kita juga. Iya. Karena mereka juga makhluk ciptaan Tuhan juga. Jadi kita bisa saling menghargai tempatnya mereka, bisa saling menghormati karena kita semua hidup di dunia ini ciptaan Tuhan, saling menghargai kasih dan kasih. Oke, terima kasih. Itu aja kita dari Cucu. Terima kasih Cucu waktunya. Teman-teman, kita masih di daerah Sarawak. Nanti kita lanjutkan lagi cerita ya, lebih seru, lebih membuat bulu-bulu merinding lagi. Sekian dulu dari daerah Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, dan salam Allah.